Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Pegadaian Syariah, Pak Trisna Wijaya SEI MSy, juga rekan-rekan kelas A yang saya cintai dan saya banggakan. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di pagi hari ini walaupun secara virtual. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada baginda kita yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad SAW. Kami dari kelompok 6 di sini akan membahas mengenai manajemen risiko pembiayaan gadai syariah. Boleh di next lagi. Adapun anggota dari kelompok 6 ini yang pertama ada Elijah Nur Eliandi Rahman dengan ujung NPM 20 dan Muhammad Rami Awaldi dengan ujung NPM 038. Adapun untuk subbahasan yang akan dibahas pada materi kali ini yaitu yang pertama ada identifikasi risiko, yang kedua ada strategi yang ditempuh dalam mengelola risiko, dan yang ketiga ada upaya mitigasi risiko. Boleh next lagi. Materi yang pertama yaitu mengenai identifikasi risiko yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Identifikasi risiko pada dasarnya adalah suatu kegiatan untuk mengumpulkan semua informasi yang berkaitan dengan kegiatan usaha. Pengidentifikasian risiko itu merupakan proses penganalisisan untuk menemukan secara sistematis dan secara berkesinambungan risiko yang menantang perusahaan. Kegiatan identifikasi merupakan kegiatan pengenalan pada sesuatu hal yang memiliki risiko terhadap tujuan yang sudah disepakati untuk selanjutnya akan ditindaklanjuti. Nah, proses identifikasi risiko itu dimulai dengan proses penetapan kriteria dan parameter risiko, pengidentifikasian peristiwa risiko yang mungkin terjadi, permasalahan yang menjadi penyebab pemicu utama timbulnya risiko, sumber faktor penyebab, dan perkiraan skor. Hasil proses ini adalah tersusunnya register risiko Perum Pegadaian. Proses identifikasi risiko Perum Pegadaian dilakukan dengan cara mengidentifikasi risiko yang melekat pada setiap produk, fungsi, aktivitas, dan proses. Sekian pemaparan dari saya. Untuk selanjutnya yaitu mengenai, boleh next slide-nya. Untuk materi yang selanjutnya yaitu mengenai strategi yang ditempuh dalam mengelola risiko akan disampaikan oleh Saudara Romi. Kepada Romi dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi mengenai strategi yang ditempuh dalam mengelola risiko. Adapun strategi dari suatu pekerjaan perlu dilakukan untuk mendapatkan gambaran potensi risiko yang ada dan mengukur dampak yang mungkin terjadi. Strategi risiko yang dilakukan termasuk di dalamnya pengaturan mengenai manajemen toleransi dari berbagai risiko yang ada. Adapun strategi-strategi itu yang pertama, menentukan bagaimana suatu risiko akan diukur, alat ukur apa saja yang dibutuhkan, dan tipe penilaian yang akan dilakukan. Yang kedua, mengatur peran dan tanggung jawab dalam mengelola risiko, termasuk menentukan siapa yang harus melakukan pekerjaan yang mengandung risiko tersebut. Yang ketiga, menentukan waktu untuk melakukan penilaian risiko. Yang keempat, menentukan skor dan metode interpretasi dalam melakukan analisis risiko. Dan yang terakhir, menentukan kriteria ambang batas risiko dan menentukan aksi yang harus dilakukan dalam menanggapi risiko tersebut. Sekian paparan dari saya kembalikan kepada Baik, moderator. terima kasih kepada Saudara Romi yang telah menyampaikan materinya. Untuk yang selanjutnya yaitu ada materi mengenai upaya mitigasi risiko yang akan disampaikan oleh Elijah. Kepada Elijah di. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan materi mengenai mitigasi risiko. Mitigasi adalah eliminasi atau meminimalisasi dampak potensial dari ancaman atau peringatan. Tujuan mitigasi risiko adalah mengeksplorasi strategi
respon risiko atas sesuatu yang berisiko dan diidentifikasi dalam analisis risiko kualitatif dan kuantitatif. Secara garis besar, mitigasi risiko dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama pengajuan pembiayaan, yaitu saat akan dimulainya pembiayaan nasabah menyerahkan pengajuannya. Yang kedua, proses, yaitu saat output berlangsung. Mitigasi risiko pembiayaan saat pengajuan dilakukan 5 tahap, yaitu yang pertama, tahap mengetahui profil nasabah yang mengajukan pembiayaan. Yang kedua, mengetahui usaha nasabah yang akan dibiayai. Dan yang ketiga, menentukan skema atau akad pembiayaan. Yang keempat, menentukan pola angsuran dengan pola pendapatan. Dan yang kelima adalah barang jaminan. Mitigasi risiko pembiayaan saat proses dilakukan atau saat screening dari analisis saat pengajuan masuk ke dalam forum pemutus pembiayaan. Mitigasi dilakukan berlapis. Hal ini bertujuan agar sesuatu yang mungkin saja terlewat pada analisis pengajuan akan ditemukan pada saat mitigasi di bagian proses. Pengurus Pegadaian Syariah harus memastikan bahwa analisis tersebut dapat di-cross-check dan dipertanggungjawabkan. Mitigasi risiko pembiayaan pada proses juga termasuk kontrol hidden action. Karena hidden action sangat sulit dideteksi, maka yang bisa dilakukan adalah saling mengontrol satu sama lain, baik antara pengurus maupun dengan karyawan. Kontrol objektivitas juga perlu dilakukan di samping kontrol hidden action. Mitigasi risiko pembiayaan pada saat pasca dilakukan saat keputusan pembiayaan telah dikeluarkan dan nasabah menerima pembiayaan. Mitigasi pembiayaan dilakukan dengan memonitoring pembiayaan yang sedang berjalan. Setiap pembiayaan yang diberikan apakah berjalan dengan baik. Setelah itu dilakukan pengelompokan berdasarkan kualitas pembiayaan atau kolektivitas nasabah yang dilihat dari ketepatan angsuran masing-masing nasabah. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Elja yang telah menyampaikan materinya. Alhamdulillah pemaparan materi telah selesai. Mohon maaf apabila selama penyampaian terdapat kata-kata yang kurang pantas. Kami dari kelompok 6 pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.